Masuk akal lagi. Sementara Nabi Muhammad SAW tak pernah menyampaikan tanda orang beriman minum kencing unta. Nggak ada. Nggak ada. Kalau memang ada, saya bilang tunjukkan hadisnya, kita kaji hadisnya. Lompat aku dari atas JW Marriott. Cek cek cek, nggak ada suaranya ya? Cek 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 cek. Ah, ada. Iya. Sementara Markus 16 nomor 18 jelas, tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan memegang ular berbisa, minum racun maut, nggak binasa. Itu ada perintahnya di situ. Kalau kau memang orang yang percaya, maka kau harus memenuhi unsur tanda itu tadi. Apa unsur tanda tadi? Pegang ular berbisa, minum racun maut. Itu. Jadi jangan kalian framing minum kencing onta. Sekarang saya tanya gini sama teman-teman Oten ini ya. Ya. Emangnya dalam Bible kalian ada dikatakan kencing itu najis? Ada. Hah? Ada dikatakan kencing itu najis. Ini coba aku perbaiki dulu moderator teman-teman ya. Moderator kita perbaiki dulu ya. Ini kadang kita kecewa sama moderator ini. Ketika si lawan kita sudah mengarah menghujat, dia nggak kerja. Dihapus dulu moderator semua nih. Bentar ya. Iya, di tap-tap layar ya teman-teman, di tap-tap layar ya teman-teman. Banyak kali moderator kita ini. Oke. Di tap-tap lagi teman-teman layarnya teman-teman. Udah saya hapus moderatornya. Jadi gini, moderator itu gini. Diperlukannya moderator itu, lihat tengok kayak Bang Zuma teman-teman. Kalau dia diskusi, ketika dia bicara, lawan diskusinya itu di mute. Gitu loh. Ini apa guna moderator? Saya ngomong, lawan ngomong saya tetap bisa ngomong loh. Apa guna moderator? Kalau gitu Bang Zuma marah Bang Zuma. Sekelas Bang Zuma saja bisa marah sama Komal kalau kayak gitu. Gitu loh. Kalau memang nggak bisa lagi lawan diskusinya ini ditenangkan, karena setiap saya diskusi gitu, saya punya moderator 30 teman-teman. Tapi maaf cakap seakan-akan moderatornya nggak guna. Gitu loh. Ketika lawan saya ngomong sudah ngalur ngidul, ya kan menghujat, dia nggak di mute.
Dia nggak di mute, tapi ketika lawan diskusi belum dapat poin pertanyaannya di mute. Cobalah. Tapi ketika saya yang bicara, ya, lawan diskusi nggak di mute. Lawan diskusi kita tuh nggak di mute gitu loh. Jadi suara kita ketimpa sama lawan diskusi tadi, padahal komal-komal kita. Masa untuk hal-hal kayak gitu saja moderator kita itu nggak tanggap gitu loh. Saya ngomong sambil nge-mute, terpecahkan, konsentrasi itu pecah jadinya. Padahal moderator ada 30. Saya ngomong ditimpa sama dia suaranya. Terpaksa satu tangan saya nge-mute, saya ambil ngomong, saya nge-mute. Makanya saya hapus aja semua moderator, saya nggak butuh moderator. Ya, jadi terpaksa untuk Komal ini saya hapus semua moderator kecuali The King ya. The King saja yang jadi moderator. Yang lainnya saya hapus moderator. Nanti sama saudara muslim, baru belum lagi ucap salam, dibuang saudara muslim. Kok bisa tegas gitu? Sama muslim moderator tegas gitu loh. Tapi sama Oten luar biasa sabarnya ketika menghujat. Berkali-kali ditegur begitu, makanya terpaksa kita hapus saja lah moderator teman-teman ya, untuk kebaikan bersama. Atau juga kerja sendiri juga nih Bang Faruknya. Oke, adik-adik Oten yang mau berdiskusi silakan. Aduh, sayang banget itu karena dia berulang kali nunjukin video-video. Karena aku udah bilang Bang Faro, bahaya itu. Karena aku udah bilang gitu. Kok si The King belum muncul. The King belum muncul. Ada di bawah. The King ada di bawah, baru muncul dia. Katanya sinyalnya. Ya kadang kita itu sinyal. Iya terakhir kan nggak ada dapat poinnya kan. Kalau tadi dia di mute itu, giliran aku bernarasi dia di mute, jadi rendang itu. Udah bola balik loh Bang Faro. Sampai pula itu Bang Faro. Kadang itu lagi kan gak bola balik, yang bantuin kau mute kan aku mute. Kadang lagi bang Naga ini anehnya lagi begini. Nanti seringkali mengundang-undang on cam narasumber di atas, diundang-undang moderatornya on cam, apa narasumbernya on cam. Jangan gitulah, nanti takutnya kepencet. Saudara muslim kita lagi nggak berbusana misalkan, kelihatan, jangan gitulah. Ada hal-hal yang pantas untuk dicandain, ada yang nggak pantas untuk dicandain gitu loh. Kalau sempat kelihatan, siapa yang bertanggung jawab? 30 moderatorku loh, bukan tanggung, ini full ini moderatornya, ini 30 moderatornya banyak gitu loh. Maka terpaksa tadi kita hapus semua, yang sisa tinggal itu Isti sama si I'm the King. Iya itu tadi, oke tadi kan aku yang buatin kau mute. Karena kita udah kasih tau Bang Faro yang suruh nahan. Karena aku bilang Bang Faro ini ntar lagi kena loh. Ya bentar kan Bang Faro bilang ya udah keren bukan. Oke, adik-adik Oten naiklah silakan kita kaji apakah ada manfaat dari iman Oten untuk peradaban. Jika selama 2 hari kita sudah mengkaji ini teman-teman ya, ternyata tidak ada didapatkan satu manfaat pun, maka ternyata ada manusia yang gak berguna dalam jumlah besar hidup di atas bumi ini. Mungkin ratusan juta jiwanya manusia-manusia yang tidak berguna itu tadi. Adong siahat itu udah bersirahap. Nanti dulu lah istirahat itu. Kita bukan apa, kita pun nggak punya sultan itu, sultan nggak ada. Rahab ini pun heran juga aku nengoknya, Palestina katanya, tapi maaf cakap teman-teman ya, bacaan Qurannya tak kayak mana. Liar, selamat siang, agama apa liar? Liar.
Liar, jalani. Oke, liar. Ayah naon liar, ayah naon ayah. Kenapa gak bersuara kok liar? Edis yang kalian bangga-banggakan mencret lawan opung-opung tadi malam. Hah? Udah keok dia lawan ini rekamannya ya. Ini rekamannya aku dengar ya. Kalian dengarkan ya teman-teman ya. Gak usah ditunjukkan videonya. Kalian dengar aja rekamannya ya. Ini kakek-kakek mencret. Lawan kakek-kakek Edis mencret namanya. Bentar ya. Nggak bisa di framingnya kakek-kakek itu, dengarlah. Dengar nih ya. Masalah ajaran Mbak Edis. Apa nih ajaran yang haram? Bagi yang halal apa? Sendiri. Apa? Coba. Wow, sampai meninggal juga nggak bakal tahu. Sebutin. Tadinya haram, lalu halal. Apa? Ini aturannya katanya. Iya apa? Nah, panik dia kan, panik Edis kan, panik dia. Nggak bisa di framingnya opung-opung itu. Artinya dihalalkan di. Iya apa itu Pak Muhammad? Apa? Tengok. Nggak dijelaskan tuh. Nah, nggak bisa di framingnya kan, nggak dijelaskan. Jadi dia berharap kakek itu mengikuti hawa nafsu dia, mengikuti framing dia. Tapi nggak sanggup Edis, nggak bisa di framingnya kakek itu. Mencret si Edis, gagal maning. Gagal maning dia. Tapi dari poin itu tadi, diskusinya tadi malam itu ya, Edis seakan menyatakan dia tidak menyembah kepada Yesus. Kepatuhannya kepada Yesus sebagai Tuhan sebagaimana dia patuh kepada kedua orang tuanya. Jadi derajat Yesus itu sama dengan derajat kedua orang tuanya. Itu nyata. Derajat Yesus setara dengan derajat orang tuanya, sama-sama dituhankan sama dia. Jika dia memandang Yesus patuh dan taat dia pada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dia pandang Yesus karena dia patuh dan taat pada Yesus. Begitu juga kedua orang tuanya, patuh dan taatnya kepada kedua orang tuanya, maka menjadikan kedua orang tuanya Tuhan baginya. Tapi dia menyembah hanya kepada Bapa, Tuhan semesta alam, kata dia. Maka akan banyak muncul oten-oten yang sesat. Tuhannya jadi banyak, sama kayak oten yang kemarin kan diskusi tempatku. Kutanya sama dia, jadi bapakmu Tuhanmu enggak? Tuhan, kata dia. Jadi dia manggil bapaknya manggil Tuhan. Kalau dia ke malaman pulang, dia nelpon bapaknya gini ya, Tuhan, aku kemalaman ini pulangnya Tuhan, kata. Mungkin jam 12 aku pulangnya Tuhan. Iya, baru dia bilang mamanya gini, Tuhan, masa apa Tuhan, mamanya? Itu sesatnya, ya kan? Itu sesatnya kalau kalian mengikuti narasi-narasi Edis. Masih lebih bagus lagi pendeta-pendeta di gereja-gereja memaparkan daripada dia. Kan nggak masuk akal. Kalau guru juga dituhankan, guru juga Tuhan, kata Edis. Karena patuh kita kepada guru itu berarti kita telah menuhankan, bertuhan kepada guru itu sendiri. Kan Edis ngomong begitu. Kalau gitu, kalau kalian belajar sama guru, ya Tuhan, ini aku kurang tahu ini halaman 360 Tuhan. Iya betul, minta uang jajan sama Tuhan. Tuhan, uang jajan pada orang tuanya. Bener nggak teman-teman kayak ke situ arah narasinya Edis? Bener. Makanya sebenarnya di dunia nyata banyak umat Kristen yang tidak setuju dengan narasi-narasi dari Edis. Tapi dengar-dengar Bang Faro, dengar-dengar ini saya di sini pun Persatuan Islam di luar sana itu melaporkan dia karena membawa-bawa udah menjatuh fitnah Ustadz Abdul Somad. Tapi dia nggak ngaku. Pas ditanyakan sama Muala Prince, dia nggak ngaku kalau itu bukan dia. Nah itu jelas-jelas itu PT Edis TV. Dia nanya Edis TV yang mana? Nah itu. Iya, jadi ini. Kehadiran Edis ini bukan malah memperbaiki Kristen, makin parah. Contoh adalah misalkan orang dari agama lain, entah Hindu, Buddha,
ada niat ini untuk masuk Kristen, tertarik dengan ajaran Kristen. Dengan pernyataan Edis bingung dia. Oh, Ma, berarti bapakku Tuhan. Mamaku Tuhan. Sementara Pancasila saja ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Esa itu satu. Kalau aku dengar kata-kata kawan ini, Tuhan itu banyak. Bapak Tuhan, Mama Tuhan. Iya, Mama Tuhan, Bapak Tuhan. Ya akhirnya apa? Nggak jadi dia masuk Kristen. Nggak jadi, makin bingung dibikinnya ajarannya kan. Makin bingung aku dengan ajaran Kristen ini bikin Edis. Kan Edis selalu begitu kan narasinya kan. Makna menuhankan itu adalah ketika kau tunduk dan patuh kepada seseorang, berarti kau telah mempertuhankan dirinya. Patuh dan tunduk dan patuhnya kau kepada orang tuamu, itu maknanya kau telah menuhankan Tuhan dan kedua orang tuamu. Begitu juga tunduk dan patuhnya kami kepada Yesus. Karena kami tunduk dan patuh pada Yesus, kata Edis, maka kami menuhankan Yesus, kata dia. Pikir orang, berarti bapakku Tuhan. Kayak mana komunikasinya? Andai kan ini ya, bapaknya dia tua, dia di perantauan, ya kan? Dia mengirim uang ini sama bapaknya. Dia teleponnya gini, halo Tuhan, masih ada uang belanjamu Tuhan? Besok biar kukirim beras samamu Tuhan. Lebih nggak masuk akal lagi dibilang dia nanti gini, jaga-jaga kesehatan ya Tuhan. Tuhan disuruhnya lebih bilang lagi, makan tepat waktu ya Tuhan, katanya. Jadi Bang Faro, intinya ini si Edis ini menguntungkan orang Islam. Iya, menguntungkan orang Islam. Makanya bener, banyak yang syahadat jadi gara-gara Edis. Bener itu. Menguntungkan umat Islam. Narasi-narasi dia malah makin mengarah kepada bahwasanya iya, narasi yang blunder dan juga menunjukkan memang benar Tuhannya Oten itu ada banyak. Ini ada tepiknya lagi nih. Kalau dia makin parah, kenapa kalian tidak berani membantah perkataan Edis? Kan kata dia, oke. Yang pertama, karena kami tidak dinaikkannya. Yang kedua, Bang Faruk Sianipar merasa tak perlu lagi menghadapi Edis. Karena apa? Karena narasi Edis sendiri sudah menghancurkan Kristen itu sendiri. Ya? Jadi apologet Islam tak perlu lagi berdebat atau berdiskusi sama Edis. Karena apa? Narasi-narasi Edis cair Bang Ulrong. Karena narasi Edis sendiri sudah menghancurkan ajaran Kristen itu sendiri. Berarti Bang Faro, kita mengucapkan terima kasih lah sama si Edis, Bang Faro. Terima kasih memang. Terima kasih Edis. Kau sudah mengakui Tuhan Kristen itu banyak, Edis. Oke, kita kembali ke diskusi ya. Nurdiatis Nur, selamat bergabung. Kenapa malam nggak live Bang Anda? Yang pertama, aku di malam hari banyak kegiatan ngaji Bang. Banyak kegiatan ngaji. Yang kedua, di rumahku nggak ada sinyal Bang. Itu Bang ya. Bang Nurdin, selamat malam. Nih kayaknya ada Oten 2. Bang Nurdin nggak jawab ya, dibawa dulu ya Bang. Siapa dulu nih? Si Kristina dulu. Kristina, selamat sore. Siang, agama apa Kak? Kristina duduk. Kebenaran yang udah duduk itu. Tapi belum duduk juga. Udah. Kristina udah duduk udah. Kristina, selamat siang. Bilang, terima kasih Edis. Agama apa Kak Kristina? Saya Kristen. Oke, kebenaran nanti dulu. Ini kebenaran tetap di sini atau diturunkan aja Bang Faro biar aman. Soalnya nanti mengganggu dia. Kenapa diturunkan? Iya. Saya biasa nggak gaduh. Ke Kristina dulu, enggak ke Kristina. Kan belum kasih. Tidak kalau gitu satu-satu dulu ya. Aku tanya dulu nih, ini kebenaran Islam Kristen? Kristen. Alhamdulillah masih Kristen Bang. Ya oke. Satu-satu dulu ya. Kristina dulu atau kebenaran dulu diskusi? Kristina aja lah dulu, ini udah hari-hari kebenaran ini. Oh, kebenaran tahan dulu ya. Ladies first ya. Walaupun tujuan kalian sama-sama neraka, tetap ladies first.
Oke, oke. Meskipun sama-sama nerakanya tujuan kalian ya. Kak Kristina, ini peraturannya Kak. Kalau Kakak mau bertanya, Kakak harus open cam. Tapi kalau Kakak mau bahas tema, silakan, nggak apa-apa, nggak open cam. Kak Kristina pilih mana Kak? Bahas tema ya? Dari Surabaya. Ya silakan, lanjut Bang Farouk. Enggak, Ya, kayaknya tadi dari kau tanya Surabaya. kan. Enggak, kayaknya tadi itu ini nanya kan, itu Isti nanya kan. Kakak pilih tema mana Kak? Kak Kristina jawabnya dari Surabaya katanya. Enggak yakin aku teman-teman, enggak yakin aku diskusi ini akan nyambung, enggak yakin aku nih. Udah lah Bang Farouk, pura-pura aja. Pura-pura aja. Lanjut lagi. Makanya langsung lempar ke Bang Farouk kan. Udah lah lanjut Bang Farouk, kan langsung gituin. Ya, oke, silakan Kakak Kristina, Adinda Kristina pilih mana? Pilih on cam atau tidak on cam? Tidak on cam. Belum bisa on Tidak on cam. Oke, kalau begitu kita bahas tema atau Adinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Adinda? tema aja. Oke, tema saya ini sebuah pertanyaan. Ya, apakah ada manfaat iman Kristen bagi peradaban? Jika ada, sebutkan satu. Kenapa kau bertanya begitu Bang Farouk? Nah, karena berdasarkan beberapa ayat dalam Bible, di mana ayat-ayat itu menunjukkan ketidakmanfaatan, bahkan menjadi mudarat iman Kristen itu terhadap orang sekitar. Contoh, yang tertulis dalam Lukas 14 nomor 26. Ya, Lukas 14 nomor 26 ini. Ini rusak. Ini peradaban dalam rumah tangga yang pertama rusak ini. Ya, dari rumah tangga dulu ternyata rusak. Dihancurkan itu hubungan dalam rumah tangga dulu ternyata. Baru nanti kita keluar ya. Dari ini kukaji pelan-pelan ini Kakak Kristina ya. Dari rumah tangga bertetangga baru ke masyarakat. Ini kita saksikan ini ya. Ini Lukas 14 nomor 26. Dinda Kristina boleh juga membaca nanti di situ. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau ini diamalkan sama teman-teman Kristen, yang pertama terjadi adalah peradaban dalam rumah tangga itu sendiri harus hancur dulu ya. Bagaimana bisa ketika kalian mengklaim diri kalian menjadi muridnya Yesus, kalian harus benci kepada bapak kalian, kalian harus benci kepada ibu kalian, istri kalian, dan anak-anak kalian. Ini bisa merusak rumah tangga ini. Ini dari rumah tangga dulu ya, baru ke sekitar. Ini bertetangga. Ini lebih parah lagi. Selanjutnya ya, bertetangga lagi. Di mana? 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 10. Rusak hubungan bertetangga ini, peradaban kehidupan manusia pun bertetangga akan hancur. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan beri salam kepadanya. Kenapa dikatakan rusak hubungan bertetangga? Karena ternyata tetangga kalian yang tidak membawa ajaran yang serupa dengan kalian itu tidak punya kesempatan masuk ke dalam rumah kalian atau bertamu ke dalam rumah kalian. Rusak peradaban dalam bermasyarakat. Yang ketiga, yang mengarah kepada genosid massal. Ini Markus 16 nomor 18. Nih. Ini massal ini. Hancur, bukan hancur lagi, musnah peradaban. Dipastikan akan musnah peradaban. Ya. Tanda dari nomor 17 ya. Kita dari nomor 17 dulu, Dinda ya. Ini langsung musnah langsung peradaban ini karena pasti dipastikan metong orang kalau melaksanakan ini, mengamalkan ini. Orang akan metong ini. Nih. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka atau binasa. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jika saja Markus 16:18 ini diamalkan sama teman-teman Kristen untuk menunjukkan bahwasanya di dalam dirinya memiliki tanda orang percaya,
maka akan terjadi pembunuhan massal. Karena terjadi pembunuhan massal, maka peradaban manusia akan musnah saat itu juga. Banyak ayat-ayat lain yang bisa saya angkat. Ketika saya angkat ayat ini, maka peradaban itu akan hancur, bahkan binasa. Sekarang sebutkan kakak Dinda Christina, sebutkan satu saja manfaat iman Kristen bagi peradaban manusia. Silakan. Kalau aku membahas kitab itu yang dimaksud Bang Faruk tadi ya, aku belum ngerti Bang. Aku cuma bisanya baca gitu, tapi aku belum ngerti gitu. Kalau kakak belum ngerti, kenapa kakak masih Kristen? Sama halnya gini kok, gini dulu Kak Kristina, gini sama halnya Kak Kristina. Kakak nggak kenal saya, betul? Ya. Nah, ketika saya mengajak kakak ke suatu tempat, apakah kakak mau? Tidak mau. Nah, ketika kakak nggak ngerti apa-apa tentang imanmu, kenapa kakak masih beriman? Kenapa masih beriman kakak? Coba itu difikirkan lagi. Ini persoalan tentang hidup setelah mati loh kakakku. Bukan main-main ini. Iman itu persoalan tentang hidup setelah mati. Kalau dunia kalian main-main, dalam bekerja kalian main-main, paling resikonya kalian akan miskin. Miskin kalian itu akan selesai ketika kalian mati. Penderitaan dunia kalian itu akan berakhir ketika kalian meninggal. Segala penyakit di dalam tubuh kalian itu akan berakhir ketika kalian meninggal. Tetapi gagalnya dirimu, tak mampunya dirimu, lemahnya dirimu tentang pengetahuan dari imanmu, itu akan berdampak kekal buatmu nanti setelah metong. Kenapa? Kalau kamu mendapatkan siksa, kau akan mendapatkan siksa yang kekal setelah kematian datang padamu. Sudah berapa izin kakak Kristina ya? Usia kakak sudah berapa tahun kakakku? 22 tahun. 22. Ya. 22 tahun lamanya kakak cuma ikut-ikutan. Masih muda. Cuman ikut-ikutan. Kenapa? Contoh ini ya. Di dalam iman Kristen, kakak menyembah kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Sepengetahuan kakak, pernahkah Yesus menyatakan dirinya sesembahan di dalam Bible? Tak ada kayaknya. Tidak ada. Tapi kenapa kakak masih menyembah kepada dia? Berarti kan itu klaim sepihak. Sama analoginya begini kakak Kristina. Kakak cinta ke Bang Faruk. Kakak yakin suatu saat Bang Faruk akan menikahimu. Ternyata setelah beberapa lama kemudian kita bertemu, aku nggak punya perasaan apapun ke kamu. Jangankan kamu ngajak nikah, perasaan sedikit pun tidak ada padamu. Kecewa nggak kamu saat itu kakak Kristina? Kecewa. Kecewa nggak kak Kristina? Kecewa. Gak tahu Bang. Jujur dong, kamu kan sudah dewasa, sudah tahu sudah tahu kan apa itu cinta. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Kan udah tahu kan? Kuulangi lagi analoginya ya. Kakak cinta ke aku. Kakak yakin suatu saat nanti ketika bertemu denganku, meskipun dalam waktu yang lama, aku akan menikahimu. Tapi perasaanmu itu belum pernah dapat klaim dariku. Perasaanmu itu belum pernah dapat klaim dariku melalui WA maupun telepon apapun itu belum. Tapi kakak yakin nanti kalau ketemu pasti perasaan kakak itu kubalas. Ternyata setelah ketemu perasaanmu itu tidak kubalas. Jangankan kau ajak nikah, sedikit pun aku nggak punya perasaan suka ke kamu. Kecewa nggak kamu pada saat itu kakak Kristina? Kecewa Bang. Kecewa. Itulah yang terjadi pada saat ini pada dirimu. Itulah yang terjadi pada saat ini dari dirimu. Kau yakin Yesus itu sesembahan, sementara Yesus sendiri memiliki sesembahan. Kau yakin Yesus itu Tuhan, sementara Yesus sendiri pun bertuhan.
Ya, di dalam Matius 11 nomor 25, dia bertuhan dan bersyukur kepada Tuhan Bapa langit dan bumi. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan. Tuhan dia itu adalah penguasa alam semesta. Dengan perkataan aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau dalam Islamnya, dalam bahasa Arabnya, ya perkataan itu begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ternyata Yesus bertuhan, Anda malah menuhankan Yesus. Yang kedua, Yesus itu bertuhan, Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Markus 12 nomor 29. Dengarlah wahai Syema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah itu Tuhan yang Esa, kata Yesus. Malah Anda katakan Yesus itulah yang Tuhan. Dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Aku, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia menunjukkan siapa dirinya. Diri dia ini adalah utusan, dan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah, bukan aku, kata Yesus berdasarkan itu Yohanes 17 nomor 3. Malah Anda yakin Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Suatu saat nanti, nah ini ayat tambahan lagi. Dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, di situ dikatakan orang-orang yang akan diusir oleh Yesus, dikatakan Yesus si pembuat kejahatan adalah orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, bermukjizat demi nama dia. Orang-orang itu akan diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Siapa yang bermukjizat demi nama Yesus? Bahkan berdoa dengan nama Yesus? Siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus menyatakan si penyesat dan antikristus yang nggak percaya kalau Yesus itu adalah manusia. Jadi kakak Kristina, berdasarkan data-data yang Bang Faruk tunjukkan tadi kepada kakak, nggak usah kakak tunggu-tunggu ketemu Yesus, nggak usah lagi kakak ketemu sama Yesus, karena suatu saat nanti ketika Anda ketemu sama Yesus, maka Anda akan mendapatkan ya penolakan dari Yesus, ditolak oleh Yesus. Karena apa? Karena Anda ternyata salah. Siapa yang mengatakan Anda salah? Yesus sendiri yang tertulis dalam Bible Anda. Sekarang saya tanya, kakak ingin kebahagiaan atau kekecewaan setelah mati? Kebahagiaan. Ketika sampai detik ini kakak beriman dengan imannya kakak, bahwasanya kakak menyembah pada Yesus, berdasarkan data yang kusampaikan tadi, kakak akan kecewa atau bahagia? Belum tahu Bang, saya. Berdasarkan data yang saya tunjukkan tadi. Oh, data yang tadi. Iya, kakak akan kecewa atau bahagia? Aku bingung Kak, soalnya gimana ya? Aku masih belum tahu gitu loh. Oke, jadi apa yang mau kakak cari tahu? Mana tahu Bang Faruk bisa membantu, silakan. Kalau Kak Kristina nanya aja, mau nanya aja silakan, nanya boleh lah. Iya, apa yang mau kakak cari tahu? Ya, kalau bisa saya kasih tahu, silakan. Tanya tentang Islam, nggak apa-apa, tanyalah tentang Islam. Tanya. Ya, aku mau tanya imannya Kak Bang Faruk ya. Silakan. Silakan. Kenapa? Tanya, ada yang ganjal gitu, tanya aja. Kenapa apa ya? Kan tiba sama Al-Quran itu hampir ya enggak, maksudnya cerita nabi-nabi itu hampir mirip, tapi aku masih bingung itu yang benar itu yang Islam apa yang Kristen Bang gitu. Aku kan belum tahu ya ajaran-ajaran gitu loh. Katanya semua nabi itu dari Bani Israel gitu.
apa betul gitu. Aku kan jadi pengen tahu gitu loh Bang. Oke, sudah? Sudah. Oke, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ya kisah para nabi di dalam Quran kenapa sama dalam Bible? Manakah yang benar? Manakah yang benar ini antara dua kitab ini, Bible atau Quran? Itu dulu. Yang kedua, nanti ingatkan teman-teman pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Lupa aku jadinya. Apa yang para nabi itu maksudnya mulai Nabi Adam Oke, para nabi kan dari Bani Israel. Iya, kenapa ada di luar dari Bani Israel? Oke, itu dua pertanyaan. Yang pertama kita kaji dulu. Kisah tentang para nabi yang tertulis dalam Quran dan juga dalam Bible. Ya. Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Ya. Dan dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini Al-Quran tetap konsisten dengan original teksnya, yang disampaikan oleh Nabi kami Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan sampai kepada kami pun dalam bentuk original teksnya. Buktinya apa? Sama, ketika umat Islam melakukan ibadah haji dan umroh, seluruh manusia, seluruh umat Islam di penjuru bumi ini berkumpul semua di depan Ka'bah, berkumpul semua di Masjidil Haram. Ketika imam membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin waladhdallin, semua berseru di belakang amin. Sama bacaan Qurannya kakakku. Itu membuktikan Al-Quran ini datangnya dari Allah. Sekarang kita kaji Bible terjemahan yang ada pada kalian. Sebutkan di tahun berapa umat Kristen di atas bumi ini pernah memegang Bible-nya dalam bentuk original teksnya. Sebutkan di tahun berapa. Khusus di Indonesia nggak pernah. Bible kalian itu datangnya bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, tapi dari LAI. Karena Bible kalian, kitab suci yang kalian katakan suci, kitab kalian itu dalam bentuk terjemahan, di mana terjemahan itu tidak pernah kalian korelasikan selaras nggak dalam original teksnya. Jadi jangan kalian katakan lagi itu adalah kitab suci datangnya dari Tuhan. Itu kitab datangnya dari LAI. Lalu kita bandingkan ini Quran yang datangnya dari Allah dengan kitab yang kalian pegang datangnya dari LAI. Mana yang lebih kuat pegangannya? Mana lebih kuat penyampaiannya? Mana lebih benar narasinya? Mana yang lebih dipastikan lagi isinya? Ya jelas orang akan berkata Quran. Ketika Quran mengatakan Musa, Isa ibnu Maryam dan nabi-nabi dan rasul lainnya diutus hanya untuk kaum dan juga baninya, maka tidak ada yang bisa membantah Quran. Karena pada saat ini di atas bumi satu-satunya kitab-kitab suci yang datangnya dari Tuhan dan konsisten dengan original teksnya itu adalah Quran. Nggak pantas terjemahan itu mengkritik original teks, itu nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Jadi kalau kakak mau tahu kisah para nabi, kakak baca adalah Quran. Karena ketika kakak baca Quran, kisah para nabi yang Anda bacakan itu datangnya dari Allah. Tuhan langsung yang menceritakan kepada kakak kisah nabi-nabi terdahulu. Tuhan langsung yang menyampaikan kepada kakak informasi tentang kehidupan manusia-manusia di masa lampau. Di mana Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, dan Dia maha tahu dari setiap diam dan juga pergerakan hambanya, makhluk ciptaannya. Maka informasi yang A1, informasi yang bisa dipegang, informasi yang bisa dipercaya itu dari Quran, bukan dari Bible. Karena apa? Karena ternyata Bible itu adalah produknya LAI, bukan wahyu yang diturunkan Tuhan kepada umat Kristen. Yang kedua, perihal tentang nabi dan rasul dari Bani Israel. Saya tidak menemukan satu ayat pun di dalam Quran dikatakan seluruh para nabi dan rasul dipastikan dari Bani Israel. Saya tidak ada dapatkan itu.
Jadi ada fakta. Tidak ada kepastian dari Allah menyatakan dalam Quran seluruh para nabi dan rasul itu dari golongan Bani Israel. Kalau ada, saya potong lidah saya. Tidak ada. Ya, kalimat dipastikan. Kalimat dipastikan. Tapi kalau diberkahi, ya, anak keturunan Ibrahim dari Ismail dan Ishak itu diberkahi, dan banyak dari golongan dia dari anak keturunan Ishak itu akan menjadi nabi. Benar, tapi tidak ada dikatakan tidak mungkin nabi dan rasul itu turun dari Bani Israel, dari baninya Ismail, nggak ada. Dan kami ya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul itu bukan klaim dari nabi. Bukan klaim dari nabi, dan kami juga tidak perlu mencari tahu tentang kenabian itu harus dari Bani Israel, nggak perlu. Karena apa? Karena kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW itu langsung dapat legitimasi dari Allah. Di mana itu? Ketika Allah menyatakan dia adalah Rasulullah, tertulis dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Allah langsung Kak Christian mengatakan, Muhammad ini rasulku. Dia sendiri mengatakan kepada kami, analoginya begini, ketika Bapak Prabowo mengatakan, Bapak Mu'alaf ini utusanku, maka orang-orang yang sudah mendengarkan validasi legitimasi dari Bapak Prabowo tak perlu lagi mencari-cari tahu anak Batak ini, Batak Mu'alaf ini anak siapa, Batak Mu'alaf ini benarkah dia adalah utusan Prabowo. Nggak perlu. Karena apa? Karena Bapak Prabowo sendiri sudah memberikan legitimasi bahwasanya Batak Mu'alaf ini adalah utusannya untuk menyampaikan perintah kabar ke daerah Kalimantan. Sama dengan Rasulullah, dia nggak perlu mengatakan aku adalah Rasulullah, aku adalah utusannya Allah. Nggak perlu lagi. Karena apa? Dia sudah dapat legitimasi dari Allah. Surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Lalu ketika dia diklaim menjadi seorang nabi, dia juga dapat legitimasi dari Allah langsung. Tertulis di dalam surah Al-Adzab ayat 45. Allah langsung yang memanggil dia dengan sebutan yang sangat indah. Ya ayyuhan nabi, kata Allah. Ya ayyuhan nabi, baca itu surah Al-Adzab ayat 45. Ya nabi, ya utusanku. Allah langsung mengatakan, dia sudah dapat legitimasi ketika dia jadi nabi dan rasul langsung dari Allah. Sementara adakah legitimasi dari Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan? Adakah legitimasi dari Bapak mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus itu adalah rasul? Adakah legitimasi dari Bapak, bahkan dari Yesus sendiri mengatakan, memerintahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk menuliskan sebuah kitab, di mana kitab itu dijadikan sebagai kitab suci untuk iman Kristen atau iman orang-orang yang menuhankan dirinya? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan di dalam tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sendiri tidak pernah mengklaim dirinya adalah iman Kristen atau atau termasuk dalam golongan orang-orang yang mengikuti Kristus, menyembah dan menuhan kepada Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun. Jadi dari penjelasan Bang Farouk tadi, ya, yang pertama, ya, informasi yang boleh dipercaya itu adalah dari Quran. Karena apa? Kita sudah buktikan Quran itu datangnya dari Allah, dan satu-satunya kitab yang sampai detik ini konsisten dengan original teksnya, dikomparasi dengan terjemahannya dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini. Yang kedua, kenabian dan kerasulan dari Rasulullah SAW tidak perlu mencari-cari, ya, pembenaran dari kaum manapun, dari bani manapun. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan legitimasi langsung dari Allah ketika dia menjadi seorang rasul. Surah Al-Fath 29, ketika dia dijantakan menjadi nabi, surah Al-Adzab 45. Oke, silakan ditanggapi Kakak Christina. Silakan Kak. Ya, nggak perlu saya tanggapi Kak, soalnya dia kan mau tanya itu aja ya Kak.
Sebenarnya sih saya ingin lodging gitu Kak, tapi aku kan udah ngomong sama Bang Zuma gitu mau lodging, tapi tolong bantu biar bisa open cam di roomnya Bang Zuma gitu, biar membaca syahadat gitu Bang. Masya Allah mau syahadat, Masya Allah. Mau syahadat, kakak mau syahadat Kak Kristina? Iya, tapi aku mau bantu biar follow gitu akun saya biar open cam di Gampang itu Kak, gampang ya, itu, gampang. gampang. Saat ini juga kakak bisa open cam. Mau syahadat hari ini? Gampang tuh. Atau kakak mau bertanya dulu lagi untuk memastikan iman kakak? Ayo, tanya lagi ke Bang Faro. Bang Faro ini mantan Kristen Kak. Bang Faro sama saya itu mantan prosetan. Dimana dulu kami kayak kesetanan muji-muji Tuhan, tapi bukan Tuhan, anak orang rupanya. Nah, jadi sekarang kami udah tobat. Jadi kami sekarang nggak prosetan lagi Kak. Kami sudah pro Allah. Itu dia Kak. Ya, jadi gimana kakak Kristina mau syahadat hari ini sembari nunggu Bang Zuma? Saya undang Bang Zuma nanti. Saya minta para mujahid-mujahid di bawah untuk follow kakak Kristina. Insya Allah bisa open cam hari ini. Ya, atau mau bertanya dulu menguatkan iman. Silakan kakak. Gimana? Soalnya Enggak, dia sudah bilang. Dia udah bilang dia mau login. Saya rasa dia ada tuh bertanya. di dalam iman Kristen belum bisa menemukan apa itu ajaran Bible yang apa itu kan apa yang disampaikan Bang Faruk itu ya apa itu saya kan nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau di dalam apa itu di dalam Islam itu kayak ada benarnya gitu loh ajarannya. Masya Allah, Bang Faruk kayak ada benarnya. Oke, Masya saya tambahkan ini. Allah. Saya tambahkan ini sedikit Kak Kristina ya. Saya tambahkan ini wallahi teman-teman. Saya berinding nih ya. Tapi saya bukan seperti si Tuan Tungki ya, berinding minta paus enggak ya. Saya berinding. Tapi izin Bang Faro, sebelum Bang Faro tambahin ya, izin bentar. Saudaraku yang 1100, ayo kita follow Kak Kristina ya supaya dia bisa on cam. 1100, ayo saudaraku. Follow Kak Kristina ya. Beliau mau syahadat sambil nanti apa nunggu-nunggu Bang Faro sama Bang Juma. Oke, lanjut Bang Faro. Oke. Ya, luar biasanya Islam ini Kakak Kristina. Ya, Allah itu Tuhan yang kita sembah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika dia menjanjikan surga untuk umatnya, nggak perlu drama, nggak perlu aturan banyak-banyak, nggak perlu. Tak perlu seperti itu. Ya, karena apa? Meskipun teman-teman Kristen sering memframing Nabi Isa alaihissalam dalam Quran dikatakan suci, ya. Nabi Isa alaihissalam dikatakan suci. Memang nabi-nabi terdahulu antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya itu memiliki pandangan yang terkhusus di hadapan Allah. Mereka dilebihkan satu sama lainnya. Setiap para nabi memiliki kelebihan satu sama lainnya. Ada kelebihan dari Nabi Isa alaihissalam terhadap Musa, di mana Musa nggak pernah bangkitkan orang mati, di mana Musa tidak pernah mengobati orang yang lumpuh bisa berjalan, tetapi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membelah laut. Berbeda-beda. Tapi kesucian dari Isa ibnu Maryam tidak serta-merta menyatakan dia saja yang masuk surga. Karena apa? Dengar nih kakak Kristen ya. Konsep surga di dalam Islam, ya, Allah tak pernah menyampaikan di dalam Quran surga itu hanya untuk orang suci. Tidak. Surga itu untuk orang yang nggak pernah melakukan dosa. Tidak. Surga itu untuk orang yang nggak pernah berzina, mencuri, merampok, menipu. Tidak. Tapi surga itu dikhususkan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dalilnya di mana? Di dalam surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk.
Mereka akan masuk surga, di mana di surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Orang-orang beriman, Kakak Kristina. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang mempersaksikan dengan lisannya, diteguhkan oleh hatinya, dibuktikan dengan perbuatannya, yang mengarah kepada tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Masuk surga. Maka selaras dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka tidak menginginkannya. Berbeda dengan konsepnya Kristen, Kakak Kristina, di mana untuk meraih surga atau kerjaan surga itu banyak kali dramanya. Banyak kali dramanya. Harus percaya Tuhan lahir, harus percaya Tuhan bayi, harus percaya Tuhan pernah melalui proses hidup di dunia, harus percaya Tuhan itu kelaparan, harus percaya Tuhan itu pernah pura-pura ditangkap, pura-pura dianiaya, pura-pura disalibkan, pura-pura metong, pura-pura bangkit, setelah itu diampuni dosamu. Ribet kali. Ribet kali. Tapi kalau dalam Islam, dalam surah An-Nasr ayat terakhir, innahu kana tawwaba. Setelah kakak nanti masuk Islam, selama kakak tidak menduakan Allah, kakak masih berzina, kakak masih pakai narkoboi, kakak masih minum minuman keras, kakak masih menipu, mencuri, kakak masih punya hak atas surga yang dijanjikan Allah sama kakak. Itu luar biasanya Islam. Sama halnya dianalogikan di Indonesia ini, seorang perampok, seorang pencuri, seorang pengguna narkoboi, ya seorang penipu itu tetap mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia. Gak boleh dia dikeluarkan dari warga negara Indonesia. Meskipun dia koruptor, dia tetap warga negara Indonesia, kecuali dia telah melakukan makar terhadap bangsa Republik Indonesia, dikeluarkan dia dari Indonesia. Kalau dia makar, dikeluarkan. Sama halnya dengan hukum di dalam Islam. Kemaksiatan apapun kamu lakukan, kamu masih punya hak atas surga dan segala janji Allah kepada dirimu selama kamu belum melakukan makar terhadap Tuhanmu. Apa itu makar? Kau mendustakan dan membantah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Berbanding terbalik dengan iman Kristen. Maaf abang-abangku Kristen, kebalik, kalian dipastikan masuk surga ketika kalian makar kepada Tuhan kalian. Apa bentuk makar terhadap Tuhan kalian? Kalian harus percaya Tuhan kalian mati menebus dosa kalian. Bukankah mempercayai kebinasaan, kecelakaan, kehinaan, penganiayaan terhadap Tuhan itu sendiri merupakan makar yang kalian lakukan terhadap Tuhan? Itu makar yang paling keji. Itu makar paling keji. Kalian tidak hanya mendustakan Tuhan, tapi kalian sifati Tuhan dengan sifat semua kehinaan dan juga kerendahan terhadap diri Tuhan. Tuhan diludahin, Tuhan dipukul wajahnya, Tuhan ditombak lambungnya, Tuhan dibunuh oleh manusia. Di mana pada sejatinya seharusnya kehidupan manusia itu di bawah kekuasaan Tuhan, bukan kebalikannya. Hidup dan mati Tuhan berada dalam kekuasaan manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup di atas bumi ini. Dia termasuk golongan orang-orang yang beriman. Sempurnakan keberuntunganmu dengan apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Sempurnakan keberuntunganmu dengan apa? Wa amilus solihati, dengan kamu melakukan amal-amalan soleh. Maka kamu akan mendapatkan kenikmatan atau surga yang bertingkat-tingkat. Ada surga lantai bawah, lantai atas, atas lagi, tergantung bagaimana amal solehmu. Tapi ketika kau beriman, kau sudah pasti masuk surga. Tapi surgamu tidak akan sama dengan surga orang yang berupaya memaksimalkan amal solehnya. Oke, gimana kakak Kristina? Hari ini syahadatnya? Iya kak. Masya Allah, Masya Allah. Telepon Bang Zuma itu. Bang Faro, aku izin besarin dia ya, biar di follow ya. Besarin dia. Ayo teman-teman, di follow teman-teman, biar beliau bisa on cam dan syahadat hari ini juga teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Sudah 431. Berarti ya, hubungi aja dulu Bang Zuma. Bang Zuma atau aku telepon Ustadz Dio ini ya.
Itu Bang Zuma. Jadi yang WA kau apa aku nih? Yang WA Bang Zuma kau apa aku? Itu Bang Zuma, aku Bang Dio, ya. Oh yaudah. Jadi sambil buku gila kita ini. Iya. Saling Untuk Bang Zuma, aku Ustadz Dio. Ya. Ayo teman-teman Oke, di follow-follow ya. Teman-teman di-follow. juga, teman-teman, waalaikumsalam. Teman-teman juga, coba pergi ke komal-komal lain, bilang di komal Bang Faruk ada yang mau syahadat. Biar dibantu. Kita bantu follow ya. Untuk follow si Kakak Kristina sebentar teman-teman ya. Saya telepon bentar dulu Ustadz Dio ya. Tapi kalau boleh tahu Kak Kristina ini dari Katolik apa Protestan? Saya Protestan, Kak. Protestan, masih single ya? Udah punya anak, Kak, 1 cewek. Woi, suaminya? Suaminya udah cerai, Kak. Oh, yaudah. Oke. Dah. Jadi single parent ya, punya anak 1. Anaknya udah gede belum? Masih kecil? Udah 3,5 tahun, Kak. 3 tahun. Tapi untuk membuktikan kakak Kristen boleh kirimkan KTP-nya enggak? Ke Bang Faro boleh? Ke saya boleh? KTP ya. KTP-nya Foto aja, dipoto gitu KTP-nya untuk menandakan bahwa kita ini bukan bohong, bukan ece-ece, tapi ini beneran gitu. Boleh? Tapi HP-nya ini 1, Kak. Gimana? Oh iya, dipoto aja, dipoto nanti dikirim. Oh enggak, coba nanti kita tanya. Tapi yang pasti memang Kristen Protestan ya? Iya, Kak. Atau nanti kalau bisa kakak udah bisa on cam, ditutup itunya, nanti cuma agama aja dibukakan, boleh ditunjukin, tapi hanya boleh agama. Tapi kalau bisa nanti kirim KTP-nya itu ke Bang Faro biar bisa dibikinkan sertifikat mualaf, Kak, gratis. Oh, gitu. Iya, nanti dibikinkan gratis, gak usah dibayar apa-apa. Justru kakak nanti dapat sesuatu. Saya dari pribadi saya kirimkan kakak mukena. Mau nanti kakak kirimkan alamat lengkap, saya pribadi kirimkan kakak mukena. Ya, Kak. Ya, sebagai tanda cinta saya kepada kakak, karena kakak sudah memilih Allah, Tuhan kakak yang sesungguhnya. Sebagaimana saya dulu, kalau saya dulu alhamdulillah, saya tidak ada yang kasih mukena pada saat saya masuk Islam. Nggak ada, saya beli sendiri. Tapi karena saya pernah ngerasain, pengen sholat tapi nggak punya mukena, jadi saya tidak mau kakak merasakan hal itu, saya akan mengirimkan kakak mukena. Tuh. Nanti kirim alamatnya yang lengkap, saya kirimkan kakak mukena ya. Nanti fotonya, foto KTP-nya dipoto aja, kirim DM nanti ke Bang Faro, nanti Bang Faro minta nomor WA kakak, terus nanti diurus sertifikatnya ya. Ya, Kak. Ini KTP-nya dibawa sama Pak RT, nanti saya minta, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya nanti kalau tak WA Pak RT saya gitu. Iya. Nanti tak fotokan biar kirimkan Bang Faruk. Iya, boleh. Alhamdulillah ya kakak Kristina ya, rupanya Ustadz Dio ada di bawah ini, Masya Allah. Ustadz Dio udah ada di bawah rupanya, nyimak dari tadi. Ya coba gini aja, itu DM beliau, itu aja kasih nomor Wawa itu ke beliau, supaya beliau itu kontak itu aja fotonya dikirim, jangan ke saya, kalian aja hubungan, karena perempuan sama perempuan itu lebih baik ya. Oke, coba bacakan nomor Wawamu biar dicatat sama kakak Kristina. Bentar, saya sapa dulu Sadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sadio, cek, ada suara aku teman-teman? Ada, Bang dia yang nggak bersuara. Yaudah, coba dibaca dulu nomor Wawamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang ku Wawa tadi, Ustadz, ini kakak Kristina, dia punya niat ingin bersyahadat hari ini, Ustadz Dio. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anqadha.
Nanti kita tunggu Bang Zuma. Kalau Bang Zuma nanti tidak bisa datang sesegera mungkin, kita minta kepada Ustadz Dio supaya membimbing syahadat beliau ini. Iya. Di dulu konfirmasi aja. Kayaknya Bang Zuma duhur dulu. Bang Zuma mau duhur, nunggu duhur ya. Nggak apa-apa. Kita proses KTP dulu aja dulu. proses KTP. Coba Kakak Kristina dicatat ya nomor wawanya Batak Mu'alaf 2 ya. Ya, Kak. Ya, silakan itu dibaca nomor wawanya itu. Aku lagi WA Bang Zuma bentar dulu. Teman-teman, ini pengikut beliau masih 604 pengikut, teman-teman. Kita butuh 500 orang lagi, teman-teman. Ya, Bang Faruk dengan segala kerendahan hati meminta kesediaan dari teman-teman, tolong di-follow beliau. Oh, ini Bible berjalan, ini ada Pak Desugi. Ada Pak Desugi. Oke, Dek Kristina, adekku sayang, kita jauh jarak kita 8 tahun. Jarak kita 8 tahun. Jadi aku manggil adek aja, Dek. Dek ngecatat ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenali juga ini Sugi Kristologi di Bible Berjalan ini adalah guruku dan beliau ini adalah orang yang berjasa dalam hidupku. Masya Allah, Bible Berjalan. Walaupun sekarang agak suka-suka menghilang dia diskusi. Oke. Coba itu Kristina dulu dikejar itu. Apa? Nomor wawa, tukaran dulu yang bikin foto apanya. Bacakan nomor wawa mau dicatat sama Kak Kristina. Oke, Kristina, catat ya Dea, catat. Bisa ini. Ya, Kak. Catat 0813. Dah. Lewat belok kanan ketemu warung 7858. Sudah. Belok kiri ada masjid di situ. 1264. Udah. Dan Pak Kristina, nih ya, saya baca dulu, ada hamba Allah. Masya Allah, banyak kali nih hamba Allah nih ya. Nih. Ya, Pak. Sudah saya catat. Nah, dari ada salah satu hamba Allah juga mau mengirimkan Mbak Kristina mukena. Siap Bunda, nanti saya minta. Ya nanti dulu itu isti itu nanti dulu. Coba konfirmasi dulu. Sudah benar nggak nomor wawanya tadi? Coba suruh ping dulu beliau. Gimana nomor WA-nya Mbak Kristina? Iya, suruh ping dulu beliau, suruh ping. Suruh ping. Itu benar tuh, usaha halal berkah. Ya, betul. Usaha halal berkah tuh di screenshot, boleh itu. Udah, Mbak Kristina? Udah, Kak. Udah saya simpan. Belum. Ya di ping dulu Kak Kristina, di ping. Di ping dulu, ping. WA dulu kita WA. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Faruk sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya bawa akun di bawah namanya Bang SS. Beliau punya 60 orang dalam satu komunitas. Insya Allah juga akan bersyahadat. Masya Allah. Masya Allah. Naik aja. Beliau mau diskusi tipis dulu dengan Bang Zuma. Ya udah, iya Bang Zuma nanti ke sini. Oh gitu, gini ya Kang Dito, izin Kang Dito, setelah selesai proses syahadatnya Dinda Kristina ini, baru kita naikkan nanti CSS-nya gimana? Boleh, siap. Ya, nanti biar jangan ada lagi perdebatan. Ya, kalau boleh jangan ada dulu perdebatan sebelum beliau ini memantapkan dulu syahadatnya gitu loh, Kang Dito ya. Tapi saya cek di bawah nggak ada SS, serba-serbi yang ada Kang Dito. Sudah saya share, ntar lagi naik sini kalau ada permintaan. Oke, siap.
60 orang teman-teman, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bang Paro, Kristina belum WA aku. Belum masuk ke nomornya. Belum masuk. Masa sih? Coba teman-teman saudaraku di bawah, coba kalian typing, berarti dicatat typing nomor aku yang tahu tadi, biar nanti ayo typing atau telepon biasa miss call gitu. 60 orang, gila banget ya Kang Dito, serius 60 orang. Iya, beliau orang Surabaya dan komunitasnya banyak. Sama Surabaya juga Kristina. Oh, mantap lah. Iya. Saya Surabaya Timur, Kak. Dia tadi menyampaikan saya bahwa pengajaran di gereja itu tidak sesuai dengan yang ada di Bible. Itu Mbak Kristina itu yang udah catat. Izin Kang Dito ya, izin bentar. Beliau itu Mbak Kristina itu nomor WA di bawah itu bersera, itu punya saya. Coba Mbak Kristina di itu catat tuh, itu betul tuh, semuanya betul. Dicatat dulu. Kalau nggak bisa WA, miss call dulu, nanti saya WA. Miss call telepon biasa gitu. Itu yang di bawah itu semua itu benar, di screenshot aja dulu. Ah iya. Teman-teman di bawah ya, tetap bantu tap layarnya teman-teman ya, biar komal kita kuat. Bagi teman-teman yang ada love orange-nya, ya Bang Faruk minta dengan sungguh dengan harap teman-teman ya. Aku suruh si Kristina, Bang Paro izin. Aku suruh si Kristina yang miss call. Kenapa kalian yang miss call? Netizen, balik kalian nanti ya. Si Kristina itu suruh miss call, kalian pula. Memang kalian netizen ini ada aja. Di tap sama love orange-nya teman-teman. Jangan sampai komal kita rungkat teman-teman ya. Wallahi jangan sampai rungkat teman-teman ya, sebelum kakak Kristina ini syahadat teman-teman ya. Tolong dibantu komalnya ya supaya udah dipilih kok. Udah. Tinggal nunggu fotonya. Netizen please dong netizen. Dengerin ya buat netizen di bawah. Kalau kalian WA Bunda, assalamualaikum Bunda, apa kabar? Nggak aku jawab. Tapi kalau kalian bilang Bunda minta nomor rekening, baru ku jawab ya. Ingat itu. Jadi kan kalau WA Bunda apa kabar? Bunda makin cantik aja. Orang urus. Oke. Ini masih kurang 300 orang loh teman-teman. Tolonglah teman-teman, kakak Kristinanya di follow teman-teman, biar beliau bisa on cam. Ini masih 700 orang teman-teman, belum bisa on cam teman-teman. Minta tolong dengan segala kerendahan hati teman-teman di follow kakak Kristinanya supaya proses syahadatnya segera kita lakukan teman-teman, kita laksanakan di sini teman-teman. Ya, di sini followers beliau masih 700 orang. Oh iya, Masya Allah ada 952 orang. Kita butuh berkisar 150 orang lagi teman-teman. Ya, 150 orang lagi. Ya, 100 orang, 1000 orang lebih teman-teman baru bisa. Belum bisa Bangku, belum bisa. Kita kasih dulu di 1000 orang lebih dulu teman-teman. Ya, setelah itu baru kita turunkan. Kita coba udah bisa syarat belum gitu loh. Bentar ya, saya cek ya. Tolong Iwan Filah ya di follow beliau. 1028. Kita butuh 80 orang lagi teman-teman. 80 orang lagi. Bentar ya. Bentar ya, kita cek udah bisa on cam nggak ya, bentar ya. Belum bisa on cam. Kristina belum jawab WA saya ya, minta fotokopi KTP ya. Ya nanti Bang saya Tia mintakan KTP, soalnya KTP-nya masih dibawa ngurus apa itu, bantuan apa itu PKH Kak. Kakak saja. Iya. Kakak ada kakak. Kakak ada nggak kakaknya? Kakaknya juga saya titipkan, soalnya kalau saya bawa nantinya hilang Kak. Coba di telepon keplingnya atau siapanya, minta tolong dikirimkan foto KTP-nya kakak dulu. Iya Kak, saya WA-nya ya.
Ya, WA Kak. Ya, minta foto aja, foto. Fotokan aja, bilang kirim ke saya, bilang gitu. Kalau Mbak di rumah nggak ada fotokopinya, di rumah nggak ada fotokopinya Kak Kristina. Oke, bentar, dia mungkin lagi WA apa tadi? Taping atau apa? Ya udah 1000 nih teman-teman. Nanti kita turunkan ya. Kita konfirmasi ke beliau dulu untuk turun, keluar dulu dari aplikasi, baru setelah itu naik teman-teman ya. Ini malah netizen yang di bawah yang WA, kurang kerjaan kalian WA. Iya, orang kasih Kristina malah banyak kali netizen. Netizen, coba kalian ada WA berapa orang ya? Aku cek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 orang kalian WA aku. Salah satu dia cuman bunda aku ini, bunda ini. Coba salah satu di antara kalian minta nomor rekening. Hah? 6 orang kalian WA. Mbak. Minta bantuan juga ini salah satunya. Oh, ini Oten ya. Oh, ada Oten juga yang WA aku ya. Oh, ada Oten juga. Oten, buat kau Oten Dwi S, selamat menikmati blokiran ya. Nggak penting sama saya Oten. Kamu mau bayar saya, mau sogok saya, kamu mau kasih saya triliunan untuk menyebar orang, tidak akan saya lakukan. Namanya Dwi Y ya. Selamat menikmati neraka. Saya blokir kamu. Gak penting Oten sama saya. Dah, selamat tinggal. Bye bye. Gak penting kali WA kau sini. Kau mau sogok aku triliun pun gak penting sama aku. Gak butuh uang aku. Aku butuh uang dari saudara imanku, tidak untuk Oten, ya tidak dari Oten, saudara imanku. Waalaikumsalam. Belok kanan ke Jalan Pendidikan Raya 2, lalu belok. Oh, belok kemana? Aku nggak ikut loh. Dwi lagi bete, bisa jadi ya. Iya. Jadi foto, diminta foto aja ya, Christine ya, minta foto ya. Minta foto, nanti kirim ke saya biar diurus sertifikat mualafnya. Biar diurus. Ada Bang Dio. Ada suaranya. Ada. Mumpung masih bagus ini suaraku, apa jaringan putus-putus. Ini ada satu berita yang mau disampaikan buat kawan-kawan. Izin ya Bang Faruk. Silakan Bang Dio. Ya, bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sebuah berita gembira yang mudah-mudahan ini terlaksana insyaallah taala. Dr. Zakir Naik insyaallah akan melakukan Indonesia Tour tahun 2025 di tahun ini insyaallah. Teman-teman bisa catat, beliau akan singgah di 5 kota besar yang ada di Indonesia. Teman-teman boleh mencatat ya sesuai dengan kota masing-masing. Maaf saya potong Ustadz Dio. Pak Faruk, Bang Faruk, di bawah ada akun SS sudah permintaan katanya. Bang, aku lagi mantau, nggak ada. Aku lagi mantau, belum ada. Oh ya ini, Bang, akun privat ya. Oke, lanjut. Coba boleh bagi saya moderator. Selamat siang. Ya, selamat siang. Aku lanjut dikit ya, teman-teman. Sebelum ini jaringanku agak-agak error nih. Cek, ada suara nggak? Akunnya udah berat ini. Nah, itu sudah masuk. Ada Bang Dio. Selamat siang Pak SS. Sabar dulu ya Pak SS. Ini kami lagi prosesi juga untuk saudari kita Christian Putri. Jadi Anda menyimak dulu sambil nunggu Bang Zuma ya. Iya Bang. Tafadhol, silakan Ustadz Dio, dilanjut Ustadz Dio. Teman-teman, insya Allah Dr. Zakir Naik akan melakukan Indonesia Tour di tahun 2025 ini insya Allah. Yang pertama itu di Kota Medan hari Sabtu dan Ahad Juni tanggal 14 dan 15.
Itu lokasinya di Stadion Teladan Medan, ya, di Stadion Teladan Medan. Kawan-kawan yang dari Kota Medan silahkan dicatat tanggal 14 dan 15. Persiapkan diri, kawan-kawan bisa ngajak family atau saudara, teman-teman, kolega dan seterusnya. Yang kedua, beliau akan langsung berangkat di tanggal 19 ke Kota Palembang. Itu tepatnya hari Kamis, teman-teman, di Stadion Gelora Wijaya. Stadion Gelora Wijaya, insya Allah. Nah, setelah itu beliau akan langsung berangkat ke kota Surabaya. Nah, teman-teman Surabaya bisa dicatat di hari Sabtu dan Ahad juga, 2 hari, tanggal 21 dan 22 di lapangan Tambak, kota Surabaya. Nah, kemudian setelah itu beliau akan langsung berangkat di tanggal 25-nya, 25 Juni, itu ke Kota Malang, hari Rabu. Lokasi di Stadion Gajayana Malang. Stadion Gajayana Malang. Kemudian yang terakhir, beliau akan adakan pertemuan untuk masyarakat yang ada di Kota Jakarta, Sabtu Ahad juga, tanggal 28 dan 29 Juni, tempatnya di Jakarta International Stadium atau dikenal dengan singkatan JIS, ya, di JIS. Nah, di 5 kota ini insya Allah Dr. Zakir Naik akan datang berkunjung, bertemu dengan kawan-kawan semua, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala. Kawan-kawan bisa bantu sebarkan, ya. Ulangi, aduh, aku ulangi ini ya, sepintas ya. Jakarta tanggal 28-29 Juni di Jakarta International Stadium. Malang itu 25 Juni di Stadion Gajayana. Surabaya itu Sabtu Ahad tanggal 21 dan 22 Juni di lapangan Tambak. Di Palembang tanggal 19 Juni di Stadion Gelora Wijaya. Nah, yang paling pertama itu nanti di Kota Medan. Kota Medan tanggal 14 Juni ini insya Allah di Stadion Teladan Medan. Nah, jadi teman-teman bisa sharekan. Kalau untuk info lebih detail lagi bisa teman-teman lihat di YouTube saudara kita Kodon Ditan, di situ dijelaskan secara rinci. Kalian bisa berbagi, ajak semua kawan-kawan kalian yang mungkin ada teman yang belum muslim atau mungkin mau beragama Islam, siapa tahu dengan ketemu dengan Dr. Zakir Naik menjadi sebab hidayah, tambah kuat tekadnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Boleh dibagi-bagi teman-temannya. Kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu disebabkan karenamu, maka itu jauh lebih baik dibandingkan onta merah. Itu salah satu kendaraan yang paling mahal di zaman Nabi SAW. Sekedar berbagi aja, share saja, tidak apa-apa. Bang Dio, mohon maaf, ini biar mohon maaf saya potong biar nggak rungkat siapanya udah ini. Mohon maaf Bang Dio. Bang Faronya di ini, wait, tap Bang Faro di tap ayo. Itu siapanya ini dia rungkat Ture karena dia kelamaan itu kan dia ini. Ayo Mbak Kristina. Oh, Abang Juma udah di bawah. Ada Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata saya nyangkut di sini. Ada guru saya, ada adik-adik saya semuanya. Masya Allah. Ahi Sugi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ahi. Sehat walafiat. Kenapa lama kali di atas pohon? Ngapain di atas pohon? Kan udah aku ceritakan baru selesai nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak kali pahalanya di belakang layar ya, nggak bagi-bagi pahalanya. Tergantung keikhlasan Ahi. Kalau ikhlas ya ada pahalanya, kalau ria ya Masya Allah, iya. Memang Bang Zuma tahu nggak Pak Ade di belakang layar ngapain? Oh, iya, dia jadi tabib. Iya tahu. Harus penerusnya Isa, penerusnya Yesus Kristus, obati orang buta, orang lumpuh. Cuma dia belajar Bible kalau dia nggak bisa terima ilmunya Yesus, kan gitu. Iyalah, bentar lagi orang lumpuh melihat, orang buta berjalan dibuatnya. Insya Allah. Wah,
wala wala quwata illa billah. Masya Allah. Betul. Coba